Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arifin. Saya adalah praktisi dan pemerhati soal pikiran dan cara kerjanya, termasuk juga masalah-masalah yang sering dihadapi oleh kita, terutama soal pikiran, di mana tujuan saya membuat YouTube ini adalah untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai fenomena-fenomena yang sering kita jumpai atau sering kita hadapi sendiri yang berhubungan dengan pikiran dan perilaku. Seperti contohnya misalnya fobia, kecanduan, gugup, dan lain sebagainya. Untuk saat ini, kesempatan kali ini, pertama-tama saya ingin terima kasih dulu untuk ketersediaan kalian untuk meluangkan waktu untuk menonton dan menyaksikan penjelasan saya ini. Untuk kali ini topik yang ingin saya bahas adalah multitasking. Seperti yang kita ketahui, kita sering mendengar istilah multitasking ini, tapi sebenarnya multitasking itu apa? Kita sering mendengar istilah ini dari internet ataupun dari orang-orang sekitar kita, yang merupakan istilah teknis yang biasa dipakai oleh atau yang ada pada komputer atau smartphone kita. Jadi multitasking ini apa sih? Multitasking adalah keterampilan dalam mengerjakan beberapa aktivitas atau pekerjaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Jadi, waktunya berbarengan, kita mengerjakan beberapa hal sekaligus. Nah, tujuannya untuk apa? Biasanya orang menggunakan atau melakukan aktivitas multitasking ini tujuannya untuk menghemat waktu, untuk mempersingkat waktu, atau boleh dibilang jadi pekerjaannya atau aktivitasnya bisa dilakukan lebih cepat, lebih efektif dan efisien. Nah, tetapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya dalam yang kita lihat sehari-hari, multitasking itu sebenarnya justru mengurangi efektivitas dari kerja kita. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita misalnya mengerjakan 2 atau 3 hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan, itu sebenarnya kita mengurangi kualitas pekerjaan kita. Jadi istilah multitasking itu sebenarnya hanya mitos ya. Sebenarnya multitasking itu kita hanya memperhatikan atau memberikan perhatian kita untuk beberapa hal secara bergiliran. Jadi misalnya ada 3 hal yang kita lakukan, kita hanya memberikan perhatian pada A, kemudian B, dan C, kemudian balik lagi ke A, B, dan C. Jadi bukan kita mengerjakan 3 hal itu sekaligus. Dan kita berpikir atau kita berasumsi bahwa kita mengerjakannya itu secara bersamaan. Dan itu adalah istilah yang tidak tepat atau kurang tepat. Jadi hasilnya bagaimana sebenarnya? Nah, harapan kita kalau kita mengerjakan hal itu, biasanya kita menginginkan hal itu selesai dalam jangka waktu yang lebih cepat atau lebih pendek, dan hasilnya kita harapkan maksimum atau maksimal. Nah, kenyataannya justru hal itu mengurangi kualitas pekerjaan kita. Dan biasanya efek negatifnya lebih banyak daripada efek positifnya. Efek negatifnya misalnya kualitas pekerjaan kita menurun, kemudian konsentrasi kita pun ikut menurun karena kita harus membagi konsentrasi kita dalam beberapa hal sekaligus. Dan kita membuang-buang waktu
untuk mengecek lagi kerjaan kita antara yang 1, 2, dan 3 ataupun ada beberapa, sehingga justru kita lebih banyak membuang waktu yang kita butuhkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian kita juga bisa memicu stres kita sendiri, atau banyak juga orang yang stres karena multitasking, karena hormon kortisol dalam diri kita atau dalam otak kita ini naik. Ya, hormon kortisol ini adalah hormon stres atau istilahnya seperti itu. Dan tekanan darah juga bisa naik, dan juga terakhir bisa mempengaruhi daya ingat kita. Kok bisa mempengaruhi daya ingat kita? Ya karena otak kita ini sebenarnya hanya diberikan kemampuan untuk memproses sesuatu atau hal, informasi itu hanya bisa satu saat ataupun satu perhatian dalam satu saat. Ya, jadi maksudnya bagaimana? Jadi misalnya kita membaca satu kalimat, ya. Jadi kita hanya bisa membaca satu persatu terlebih dahulu, kata per katanya, baru kita menyimpulkan maksud dari kalimat itu. Kita tidak bisa langsung membacanya dalam 10 kata sekaligus. Misalnya seperti itu dalam bentuk tulisan ya. Sehingga otak kita harus memproses dulu informasi itu satu persatu, sehingga baru digabungkan antara informasi A, B, C menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi tidak bisa langsung sekaligus 5 langsung 5 gitu, nggak bisa. Ya. Dan kemudian setelah diteliti oleh Universitas of Sussex, ya, orang yang memakai 2 gadget atau lebih dalam satu waktu, misalnya mereka sambil nonton televisi, sambil main handphone, nah itu setelah diteliti para peserta ini ataupun orang yang ikut dalam percobaan ini telah diteliti bahwa ternyata ketebalan otak mereka ini berkurang, atau mereka misalnya tebalnya sekian otaknya itu menyusut, otaknya jadi lebih ringan, dan bagian yang terpengaruh itu adalah bagian anterior cingulate cortex, yaitu bagian yang untuk mengontrol emosi ataupun empati seseorang. Kemudian ada juga University of London, mereka juga meneliti beberapa subjek dan mendapatkan hasil bahwa multitasking ini juga bisa menurunkan IQ seseorang. Jadi sebenarnya multitasking itu kurang bagus ya buat kita. Makanya kita biasanya lebih bagus menjaga kesehatan otak kita ataupun menjaga kelebihan ataupun kemampuan kita berpikir, itu lebih bagus kita mengerjakan sesuatu tuh satu persatu terlebih dahulu. Terus bagaimana kalau kita diharuskan mengerjakan beberapa hal atau kita mempunyai tugas beberapa gitu. Nah, itu sebenarnya kita cukup memilih prioritas dulu. Mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi kita memfokuskan mana yang urgent ataupun yang butuh lebih dulu, yang kita butuhkan lebih dulu untuk dikerjakan. Nah, itu yang kita selesaikan dulu. Setelah itu baru ke tugas-tugas berikutnya yang bisa ditunda. Jadi tugas-tugas ataupun pekerjaan yang kita lakukan itu memang kepentingannya berbeda, maksudnya prioritasnya berbeda. Jadi kita sendiri yang harus menentukan prioritas kita, mana yang kita harus dahulukan dan mana yang harus kita tunda terlebih dahulu. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai multitasking ya. Jadi multitasking itu sebenarnya kurang bagus bagi diri kita. Jadi kita harus menghindari multitasking tersebut. Karena sebenarnya kalau kita ingin meningkatkan kualitas pekerjaan kita ataupun tugas kita, sebaiknya kita fokus
satu persatu kita selesaikan, baru kita melanjutkan dengan tugas berikutnya. Jadi teman-teman saya harapkan mengerti ya penjelasan ini ya. Saya usahakan sesederhana mungkin bahwa otak kita sebenarnya diciptakan hanya bisa untuk fokus pada satu momen ataupun satu kejadian, atau kita bisa sebut dengan satu tugas ataupun satu action. Itu hanya satu momen per satu kejadian. Jadi kalau ada informasi yang berlebihan yang diterima oleh otak kita, yang disampaikan oleh indera-indera kita, bisa indera penciuman, indera pendengaran, ataupun indera pengecapan, itu otak kita harus membutuhkan waktu untuk memproses data tersebut. Jadi setiap data yang masuk itu diproses di otak. Bagaimana respon kita? Ya, akhirnya dikeluarkan dalam bentuk respon-respon tertentu. Jadi kalau misalnya ada informasi yang terlalu banyak, maka otak kita biasanya butuh waktu yang lebih lama untuk memprosesnya. Apalagi kalau itu terjadi berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, maka efeknya biasanya kurang bagus. Jadi otak kita ibaratnya itu tidak siap gitu. Lain ceritanya dengan misalnya kita melatih gerakan, itu berbeda, ataupun kita berolahraga itu juga berbeda. Misalnya orang bilang, gimana caranya kalau misalnya orang yang olahraga sambil mendengarkan musik, atau orang makan sambil nonton. Nah itu juga hal yang sama, itu antara makan dan nonton itu sebenarnya dua hal yang digabungkan menjadi satu. Atau olahraga dan musik sebenarnya itu dua hal yang digabungkan menjadi satu. Untuk jangka pendek mungkin akibatnya belum terlalu berasa, tapi untuk jangka panjang sebenarnya kesehatan pikiran kita ini membutuhkan pemeliharaan secara terus-menerus, dan kita harus bisa memilih fokus yang harus kita kerjakan atau mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu supaya hasilnya sama atau sesuai dengan yang kita harapkan. Sampai di sini saya harap penjelasan singkat saya mengenai multitasking bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih terlebih dahulu. Nah, semua opini yang saya kemukakan di video ini merupakan opini pribadi saya dari literatur dan pendapat pribadi saya sendiri. Jika tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya tidak ada bermaksud untuk menyinggung siapa-siapa. Ya. Jadi saya hanya ingin memberikan informasi dan saran yang sekiranya bisa membantu teman-teman untuk mengatasi masalah-masalah yang biasa teman-teman ketemukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya Arifin. Jika teman-teman berkenan, bisa like, subscribe, dan share video ini kepada orang-orang yang teman-teman ketahui. Terima kasih.